dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Sabtu Minggu Biasa yang ke-28. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan bacaan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita bersama-sama telah merenungkan tentang hidup jujur, apa adanya, dan tidak munafik. Hari ini melalui Injil Lukas kita dikagetkan dengan kata-kata Yesus yang sangat keras. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Melawan Yesus diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Apa yang membedakan sehingga hukumannya berbeda? Menurut Santo Thomas Aquinas, dosa menghujat Roh Kudus tidak diampuni karena setiap orang adalah makhluk yang berdosa. Dengan dosa-dosa itu manusia tidak dapat memperoleh keselamatan. Keselamatan tidak terjadi karena manusia adalah makhluk yang berdosa. Dengan demikian, Allah memberikan kesempatan kepada manusia yang berdosa itu untuk menyadari diri sebagai orang berdosa dan bertobat. Dosa menghujat Roh Kudus adalah ketika manusia tahu bahwa ia berdosa tetapi tidak mau bertobat. Allah telah memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat, tetapi manusia menolaknya. Dengan demikian, dosanya tidak diampuni dan ia akan mati di dalam dosanya. Pandangan lain dari Santo Yohanes Paulus II, ia menjelaskan demikian: dosa menghujat Roh Kudus bukan berarti ia melawan Roh Kudus lewat perkataan, tetapi menolak menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Allah melalui Roh Kudus yang nyata dalam diri Yesus Kristus yang mati di salib demi menebus dosa kita. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hanya ada dua kemungkinan bagi manusia mengapa orang itu tidak mau bertobat. Pertama, ia tidak mau bertobat karena ia tidak menyadari diri sendiri bahwa ia adalah makhluk lemah yang sering jatuh di dalam dosa. Ia selalu merasa bahwa ia adalah orang suci dan bersih. Nah, karena ia merasa bahwa ia adalah orang yang suci dan bersih, maka ia tidak butuh pertobatan. Yang kedua,
ia tidak percaya akan karya keselamatan Allah yang terjadi melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Karena ia tidak percaya, maka pewartaan Yesus tentang pertobatan tidak diakuinya. Dengan ini, maka siapa yang menghujat Roh Kudus adalah dia yang tidak mau bertobat dari dosanya. Allah kita itu adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun. Kerahimannya dan pengampunannya tidak mengenal batas. Ia selalu menantikan kapan manusia itu datang kepadanya untuk meminta pengampunan. Tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah melalui penyesalan dan pertobatan, maka ia menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Ketegaran hati semacam itu dapat menyebabkan sikap yang tidak bersedia bertobat sampai pada saat kematian dan dapat menyebabkan kemusnahan abadi. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jika kita adalah orang berdosa, marilah kita rendahkan hati kita, rendahkan diri kita, dan datang kepada Allah untuk memohon pengampunannya. Maka Allah yang Maha Kuasa akan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.